Kembali lagi di Caur Cakap Gaul. Oke. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kelvin Joshua. Dari mana asalnya? Saya berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Saya tinggal di Cimahi, Jawa Barat. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Baik. Enaknya dipanggil Bang atau Kang atau gimana? Kalau di bahasa Sunda biasanya panggilnya Kang. Kalau bahasa Jawa Mas. Tapi kalau Bang itu biasanya kalau dari bahasa Sumatera lah gitu. Tapi lebih dominannya ke Mas-mas lah. Mas, siap. Berarti Mas Calvin. Ya betul. Mas Kan Calvin. lagi khasnya banget ya. Siap. Kerjaan asli itu apa sih, Mas? Kerjaan aslinya Mas Calvin ini apa? Kerjaan asli saya Mas sebenarnya masih kuliah dan sekarang lagi nyusun skripsi. Dan bentar lagi lulus. Jurusan apa kalau boleh tahu? Akuntansi. Akuntansi. Kenapa tertarik memilih akuntansi? Karena saya juga kan demen menghitung. Oke. Terus yang kalau bus itu supir atau gimana? Saya sebenarnya konten kreator dan saya juga punya keterkaitan dekat sama supir bis juga. Oh, jadi sering naik bus. Ya betul, sering. Oh, paling jauh kemana naik busnya? Naik busnya pernah sampai ke Palembang, pernah. Nanti ada rencana mau sampai ke Banda Aceh. Habis sampai tuh keren. Habis sampai Banda Aceh udah ditinggal aja. Oh enggak, nanti putar balik lagi. Nanti rencana muter ke Padang. Oh, ke Padang. Di Padang baru ditinggal. Enggak, lanjut lagi. Nanti sampai ke Jawa lagi. Nanti berikutnya naik bisnya kemana lagi? Nanti bis ke Bali. Oh. Gitu. Ya, itu gratis apa bayar? Ya bayar lah. Oh. Kalau gratis nanti orang lain pada ikut-ikutan. Nanti kasihan atau perusahaan bisnya. Iya. Berarti dari kecil emang senang bis? Memang sudah senang bis dari kecil, dari tahun 2007. Aku juga udah ikutan jadi penggemar bis itu dari tahun 2007, dari masih kecil. Oh. Gimana cerita awal bisa suka sama bis nih? Suka sama bis itu dulu sejak tahun 2007, aku kan sering diajak sama almarhum kakek naik bus kota keliling tuh dulu di Bandung. Naiknya bus Damri dari Cicam ke Ciberem gitu. Kadang dari Elang ke Jatinangor, kadang sampai keluar kota juga pernah. Oh, dari situlah akhirnya senang naik bus. Iya. Oh, oke. Tapi bisa nyupir bus apa gimana? Bisa aslinya. Oh, bisa. Bisa. Belajar di mana? Enggak belajar, iseng-iseng aja sebenarnya mah. Pernah coba maju mundur saja. Parkiran pernah, kejar raya juga pernah. Oh, ke jalan raya pernah? Pernah. Ada penumpangnya? Enggak, kosong. Kalau ada penumpangnya, kasihan soalnya kan gara-gara kata-kata itu kan ada sampai komentar, gimana nih reaksi penumpangnya tuh, katanya gara-gara lihat supir kayak gini katanya. Kayak viral itu. Iya. Tapi intinya bisa lah naik bus, nyupir bus bisa. Bisa. Oh. Jangankan mobil, bus aja saya bisa. Asik. Dengar-dengar nih ada isu nih kalau Mas Calvin ada deket sama pramugari bus. Itu bener nggak sih? Memang benar ada. Itu gimana ceritanya bisa? Jadi gini ya ceritanya, kan setiap aku ke terminal bis kan aku kan suka hunting, kadang suka mau naik bis yang mana. Memang suka banyak tuh konten kreator tuh yang kayak suka nge-shoot pramugari lagi tugas. Yeah. Kayak misalkan pramugari itu kan aku lihat kan emang lagi benar-benar ngetop ya. Sekarang kan berawal dari PO Rosalia Indah tuh yang mengadakan pelayanan pramugari. Jadi semua perusahaan otobis ikut-ikutan juga. Kadang tuh aku lihat mania-mania itu nge-shootnya itu kayak bahagia gitu, jadi bahan reels di Facebook, TikTok, dan lain-lain. Mania itu sebutan untuk yang suka bus? Betul ya, suka bus. Oh, namanya mania? Mania. Oh, terus lanjut. Nah, udah gitu, aku juga kan ada teman dekat juga pramugari. Iya. Pramugari itu namanya tuh Dea, yang dari pramugari bis Kencana. Justru saya juga sampai naik bus Kencana kemarin kan ada pramugarinya. Yang ngasih requestnya itu Dea sebenarnya. Oh. Tapi yang jalan bukan dia. Berarti Adea ini teman dekatmu lah? Ya, teman dekat. Iya, ada yang mau disampaikan nggak ke dia kalau nonton video ini? Oh, ini buat Mbak Dea Tiara, pramugari Kencana tahun 2023. Terlalu detail, Mas. Terlalu detail. Langsung aja. Jam berapa? Terlalu detail.
Semoga saat kamu menonton video ini kamu makin menjadi teman baik. Iya. Dari dulu tuh memang senang bikin kata-kata atau gimana Mas Calvin? Sebenarnya sih aku bikin kata-kata itu berawal dari setiap supir bis. Kan kadang mani-mani suka bilangnya gini, Om kata-kata, Om kata-kata. Iya. Tapi kan itu baru boomingnya kan tahun berapa ya? Aku lupa tuh 2019-an lah, 2019-an itu. Iya. Nah aku sebenarnya udah ada niat, tapi aku baru bener-bener ngetopnya itu yang pas Juni kemarin itu. Itu gimana ceritanya bisa ada yang ngerekam Mas Calvin? Jadi gini kan waktu tanggal Enggak usah diingat. enggak, waktu pertengahan Juni kan. Terlalu detail. Waktu pertengahan Juni kan lagi bener-bener viral tuh ya. Iya. Aku kan bener viral. Jadi aku tuh iseng aja gitu. Kan kadang anak-anak tuh suka minta kata-kata dari setiap supir. Iya. Tapi karena supir itu kan capek ya tugasnya di jalan. Kan mereka harus istirahat. Kadang kan dia masa iya baru bangun harus mikir gitu kata-katanya apa. Iya, masuk akal. Iya. Masuk akal. Iya, karena nggak semua supir siap diminta kata. Nah betul itu. Masuk akal terus. Nah udah gitu saya iseng tawarin nih aku punya kata-kata nih. Oh mereka langsung bilang oh ya boleh coba bikin kata-kata. Iya. Nah jadi kata-katanya itu orang kan bikinnya singkat. Iya. Nah kayak gitu. Kalau aku mah nggak, aku mau versi terbaru gitu. Gak nyangka kok jadi viral kemana-mana. Iya. Nah itu saya sampai kaget. Mas Calvin tau nggak itu bukan kata-kata, itu kalimat majemuk. Iya itu sebenarnya. Panjang. Ya sebenarnya mah ada khasnya tersendiri lah gitu. Iya. Boleh dong kasih kata-kata untuk hari ini. Karena kata-katanya hari ini. Ya. Aku lebih salut sama si itu dan si Anu daripada si dia. Si dia itu memblokir aku tanpa sebab dan sampai sekarang belum dibuka. Si itu belum pernah ngeblokir tapi cuma ngamuk gara-gara jadi second choice. Dan si Anu udah aku berani jujur dan dia minta yang jujur-jujuran lah gitu. Akhirnya jadi ngeblokir karena dia nggak suka yang basa-basi. Tapi si Anu malah buka blokir. Oke, udah 30 menit. Gak apa-apa. Ya. Kalau boleh tahu nih inspirasinya nih dari mana sih? Inspirasi. Kata-kata kayak gitu. Oh, jadi gini. Saya waktu awal Juni kan sempat berani jujur ya. Itu yang terakhir kalinya. Iya, ke siapa? Ke cowok? Cewek lah, masa cowok? Enggak tahu ya. Kalau sama cowok mah homo atuh jatuhnya. Benar. Terus? Nah, kan aku iseng-iseng bilang ini, boleh jujur gak sama kamu gitu. Terus dia jawabnya apa tuh? Nah, aku kan udah mulai ragu lah ditanya apa tuh. Kenapa ragu? Ragu karena udah pasti endingnya bakal ditolak, udah pasti bakal diblokir. Tapi aku nggak, aku mudah-mudahan sih tidak terjadi itu. Terus akhirnya disampaikan lah apa yang pengen disampaikan. Iya, dia minta to the point karena nggak suka basa-basi gitu. Terus? Nah, akhirnya saya langsung jelasin. Awal mulanya sih waktu awalnya itu. Langsung aja ke kalimat penjelasnya To the point. Iya, to the point. Nah. Nggak usah awalnya lagi. Langsung aja ya. Ya, kamu bilang apa ke perempuan itu? Kalau aku memang sebenarnya suka sama kamu gitu. Kayak gitu. Terus jawaban si perempuannya gimana? Najis. Dia bilang gini, kok bisa katanya gitu. Kok bisa. Terus Mas Calvin jawab apa lagi? Kok bisa karena aku sebenarnya pernah suka tapi trauma. Nah akhirnya aku baru bangkit dari trauma. Terus setelah mendengar apa yang diutarakan Mas Calvin, gimana tuh? Awal mulanya dia bilangnya belum menjawab. Tapi dia baru benar-benar menjawabnya yang ditanya itu besoknya. Oh, jadi dia mikir dulu. Masih mikir dulu. Nah, terus pas besoknya kan aku nanya lagi. Dia minta to the point lagi. Karena nggak suka basa-basi. Iya. Akhirnya pas besoknya dikasih tahu, bilangnya gimana ceweknya? Besok lagi ya saya kabarin. Enggak, aku langsung nunjukin. Terus aku nunjukin kalau aku memang suka, moga kamu menerima lah gitu. Menerima. Akhirnya semenjak aku udah ngasih itu, dia langsung ngejelasin gitu. Aku pikir kan diterima ya. Iya, ternyata ditolak lagi. Terus dia bilang ini, dia ngomongnya apa? Terima kasih
kamu sudah jujur sama aku gitu. Kalau Udah. bisa nggak usah jujur kita. Nah, nggak, masih ada lanjutan. Masih lanjut. Nah, terus makasih udah mengungkapkannya gitu. Dan mohon maaf saya tidak bisa membahas perasaanmu kalau saya nggak kenal kamu siapa dan gitu. Kan sampai jatuh. Bla 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 bla. Mohon maaf mas, saya sudah punya pacar. Oh. Oke kayak gitu. Pas denger jawaban itu sakit hati nggak? Ya sakit hati ya tuh. Ya sakit hatinya gini. Ya gimana ya? Saya udah berani-berani jujur, udah saya pendem. Akhirnya gimana gitu ya? Sia-sia saya jujurnya gitu. Kira-kira nih menurut Mas Kelvin, apa yang bikin Mas Kelvin itu ditolak? Ya karena saya mungkin bertele-tele ngasihnya. Dia mau langsung to the point gitu. Oh, minta tutup poin. Kenapa saya lebih memilih bertele-tele? Karena udah pasti kalau kita langsung to the point, udah pasti bakal ditolak. Gitu. Bertele-tele juga ditolak tadi. Iya, jangan. Nah, kayaknya bukan itu. sebelum ke situ, makanya aku masih mikir. Kan aku testing dulu bertele-tele itu artinya apakah kamu siap atau enggak gitu. Oh, berarti Melihatnya dulu. Nah, kesempatan. takutnya ilfil Iya, apa gimana dianya gitu. Iya. Ada usaha apa aja pas deketin cewek itu? Usaha saya sebenarnya tuh gini. Saya tuh udah berani nunjukin lewat DM gitu ya. DM Instagram. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan dia udah menerima, pasti saya bakal datengin tempatnya gitu. Mau ngasih surprise. Tapi endingnya ya ditolak gitu. Sempet terus diblokir lagi. Nah, itu ya bikin saya trauma. Tapi menurut Mas nih, menurut Ya. Mas Kelvin ini orangnya romantis atau enggak? Ya romantis lah. Apa romantisnya tuh apa? Romantisnya itu mencintai dia dengan tulus dan tidak main-main. Tapi endingnya ditolak. Iya. Tapi kan ada yang bilang kalau cinta itu butuh perjuangan. Mungkin di percobaan pertama ditolak, percobaan kedua ditolak, mungkin di percobaan ke-10. Pasti kalau ditolak lagi berarti saya sia-sia memperjuangkan karena cewek itu kan sifatnya menunggu ya. Selagi kita juga sebenarnya nunggu juga cowok ya. Nunggu itu gimana? Cowok itu menunggu. Pelan-pelan. Santai aja. Ya. Minum dulu boleh. Nah ya, Iya. minum. Awas Iya, pelan-pelan. Iya. Lanjut. Nah, cowok itu kan memang menunggu. Menunggu itu gimana? Biar si ceweknya tuh nggak ilfil gitu. Gitu. Cowok itu sebenarnya menunggu. Cewek kan memang menunggu. Cowok juga pasti menunggu. Cowok itu menunggunya gini. Kamu menerima apa enggak gitu. Kalau cewek kan menunggu siapa yang bakal deketin gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Berarti Mas Kelvin menyerah begitu aja dong? Ya menyerah karena udah pengalaman banget. Tapi kan cinta datang karena terbiasa. Ya nggak terbiasa sih karena kalau ending nggak terbiasa. Iya. Pas patah hati kayak gitu, pelampiasan Mas Kelvin tuh kemana? Apa gimana? Akhirnya saya jalan-jalan aja naik bus jauh-jauh sampai nggak peduli gimana gitu, kurang istirahat. Kan saya kan kadang perjalanannya naik bis malam. Iya. Sampai saya juga kurang tidur, saya relain aja sampai sakit juga saya relain. Oh, demi menghilangkan rasa sakit itu. Iya, betul. Tapi kasihan ibunya Kelvin. Enggak. Kan khawatir. Iya. Khawatir nih ibu. Ibu aku pasti khawatir. Tapi aku masih bisa jaga kesehatan. Perjalanan terjauh tadi pas patah hati kemana? Naik busnya? Ke Palembang. Beli pempek nggak? Hah? Beli ya tuh. Ntar nanti kalau ke Palembang aku beliin pempek ya. Atau Padang, apa nasi Padang? Keburu pasti. Iya. Terus pas sampai di Palembang ngapain? Ya Palembang ya saya kadang jalan-jalan beli bubur apa gitu di sana juga. Kan di Jakarta ada bubur. Saya mau coba bubur Palembang kayak gimana rasanya. Oke. Berarti Mas Kelvin ini sering ditolak tuh, tadi kan ditolak. Iya. Karena padahal cintanya Mas Kelvin ini tulus banget. Iya betul.
Terus gimana nih tanggapan Mas Kelvin untuk cowok-cowok yang sering mainin perasaannya cewek? Mungkin karena takdir. Sabar. Saya tidak mengerti. Coba dijelaskan lebih detail. Maksudnya takdir itu gimana? Takdirnya gini, mungkin karena cowok mempermainkan perasaan cewek. Tetap tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Kan gini kan kita urutkan pelan-pelan. Iya. Kan Mas Kelvin mencintai wanita dengan setulus hati. Ya, Tapi ternyata cinta Mas Kelvin ditolak. ya. Nah, tanggapan Mas Kelvin untuk cowok-cowok yang sering mainin perasaan cewek itu gimana? Tanggapannya gini buat para cowok-cowok, kalau memang mencintai cewek itu, apabila sudah punya, tolonglah jangan mendekati cewek lain. Jangan dilihat karena cakepnya. Yang cakepnya itu belum tentu hatinya baik, yang menurut saya itu biasa-biasa saja. Mas Kelvin kasih kata-kata untuk cowok yang sering mainin cewek. Nih, kata-kata buat cowok yang suka mainin perasaan cewek. Kamu memang... Ini taruh lagi ya. Kata-katanya ya, buat cowok yang suka mainin perasaan cewek. Kamu memang bersyukur bisa memiliki pasangan. Aku yang bisa memperjuangkan masih gini-gini aja. Buat dia yang kamu anggap tulus, jangan mudah percaya. Karena setiap cewek juga kadang suka mempermainkan perasaan cowok. Gak apa-apa, jadi kata-kata ini yang bikin lucu banget itu. Iya, benar-benar. Emang Ya. kami ketawa karena kata-kata itu sih. Ya, Emang tipe ceweknya Mas Kelvin ini kayak gimana? tipe cewek yang kayak ini yang suka sama saya gitu, yang saya pilih gitu. Ya, yang Mas Kelvin suka itu seperti apa? Sebenarnya nggak dilihat dari cantiknya aja sih, yang setengah-setengah lah gitu. Apa nih setengah apa? Setengah, jadi Setengah duyung. mau cakep yang biasa gitu-gitu aja, yang biasa-biasa aja, ibaratnya gitu ya, setengah-setengah itu biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa. Berarti sebelah kiri jelek, sebelah kanan cantik. Enggak, cakep juga lah, pasti asal hatinya baik. Berarti yang penting hatinya baik. Ya itu sebenarnya. Oke. Nah, buat ngetahuin hati perempuan itu baik atau enggak gimana caranya? Jadi dari gini, saya iseng ajakin ngobrol, ternyata dianya enak gitu. Terus kemudian dianya tuh nggak pekerja keras, terus gak gengsian gitu, seperti itu. Jadi itu masuk lah ya ke kriteria Mas Kelvin Ya masuk. Mas Kelvin, sorry kalau boleh tahu love language-nya apa? Dari gerakan tubuh. Mohon maaf nih Mas, kan setahu saya nih ya. Ya. Love language itu ada physical touch, quality time, word of affirmation, receiving gift, sama act of service. Nah, Mas Kelvin ini di antara yang kelima itu apa? Yang information. Word of affirmation. Word of affirmation. What- Memberikan kata-kata yang baik. Iya betul. Perempuan itu, yes. Seandainya nih Mas, cewek yang menolak Mas Kelvin dan membuat Mas Kelvin itu patah hati, menonton video ini, apa yang mau Mas Kelvin sampaikan di kamera ini? Nih, aku sampaikannya buat cewek yang sudah menolak aku, yang apalagi yang sudah memblokir aku itu. Dia kasih tahu Mas Kelvin. Nih, aku kasih tahu ya. Kamu itu sudah menyia-nyiakan saya yang tulus, dan akhirnya semenjak saya jadi seperti ini, kalian baru mengetahui ternyata aku itu orangnya baik, gak sesuai yang kalian pikirkan. Dan kalian akhirnya membuka blokirnya. Iya. Saya yakin setelah perempuan tadi melihat video ini, dia akan bilang, memang bener aku blokir. Akhirnya dibuka lagi. Iya. Contoh kayak si Anu. Iya. Oke. Terlalu detail itu tolong. Iya. Gimana Mas Kelvin perasaannya pas diundang ke TV? Bersyukur. Iya maksudnya apakah happy banget, seneng banget apa gimana? Happy, udah impian dari kecil itu. Oh, jadi memang dari kecil pengen masuk TV. Ya, Dan akhirnya kesampaian. kesampaian akhirnya. Gimana reaksi keluarga pas dengar Mas Kelvin masuk TV? Udah pasti senang, jangankan saudara, keluarga aja pasti senang. Nggak ada bedanya dong keluarga saudara itu. Temen aku aja sampai bangga, Wih. apalagi di kalangan mania bis. Oh, mana habis? Itu merasa terwakilkan sama aku. Oh.
karena Mas Kelvin berhasil masuk TV. Iya. Gimana pas masuk TV, deg-degan nggak? Sebenarnya antara senang sama deg-degan juga. Oh, deg-degannya kenapa? Deg-degannya itu karena pertama kali tampil. Itu udah pasti kayak gimana sih gitu. Tapi kalau udah sering mah udah pasti bakal biasa. Oh iya. Nah, Mas Kelvin nih setelah dari TV jadi lebih dikenal banyak orang nggak? Oh, jadi dikenal banyak dong. Star syndrome. Iya. Star syndrome. Contoh deh gitu, kayak ada nggak yang minta foto? Gitu? Oh banyak, udah pasti banyak. Contoh waktu aku naik kereta. Waktu pas mau ke acara Bang Tretan Muslim, waktu yang perdana itu, di kereta sampai pramugara bilang, ini si aktor kata-kata yang lagi viral, sampai gitu. Udah begitu sampai waktu aku naik bis juga, pagi waktu aku naik bis premium, kan pakai pramugari juga itu bisnya. Nah sampai itu aku ingetnya pramugarinya Mbak Angel ya, naiknya dari Karangpucung sampai ke Ciamis. Tanggal berapa? Itu waktu awal Juli. Oke. Jam berapa kalau boleh tahu keberangkatan? 3. Itu waktu tanggal 5 Juli. Itu jam 6 pagi. Naiknya Jet Plus 5. Bannya ada berapa kalau boleh tahu? 6. Siap. Nah, sampai petugas pomnya itu yang ngisi bisnya itu tahu. Ini si aktor kata-kata sampai minta foto, minta pramugarinya fotoin. Udah gitu, saya waktu naik bis Kencana waktu tanggal 14 Juli. Itu kan minggu malam tuh, kan kaum PJKA ke Jakarta. Di Terminal Jati Kudus. Kan yang tahu kan cuman supir, kondektur sama pramugari. Yang tahu aku viral. Sampai ada anak tuh yang di Terminal Jati Kudus sampai masuk ke bis kayak ngenalin, ini si aktor TikTok katanya. Naik bis Kencana, minta foto sampai penumpang satu bus yang nggak tahu jadi tahu semua. Waduh, saya langsung gini. Akhirnya gimana? Semua penumpang bis gimana? Pada tahu bilang. Iya, langsung bilang, Mas Kelvin boleh kata-katanya? Langsung gitu. Aduh. Lanjut Mas Kelvin. Kira-kira Mas Kelvin bosan nggak dimintain kata-katamu? Tidak. Oh, jadi kalau misalnya ada yang mau minta kata-kata silakan. Silakan aja, tapi pas sayanya lagi nggak banyak pikiran. Contoh pas lagi banyak pikiran tuh kayak gimana? Kayak contoh, kan saya kan ngonten trip perjalanan juga, karena kan saya juga harus nge-review, harus siapin nanti mau ngobrol apa aja nanti sama supir selama perjalanan agar supir tidak ngantuk. Ya kan saya juga kan fokus ke situ, takutnya kalau saya bikin kata-kata jadi belepotan gitu. Gitu. Jadi tugas Mas Kelvin di bus itu biar supir nggak ngantuk. Iya. Kadang aku juga kan kalau ngerekam perjalanan nih, kan suka duduk di depan, suka pengen ngerekam tuh atraksi bis tuh kayak ngeblong kiri kanan kayak gimana gitu. Kadang juga supir juga ngobrol aja, kan supir bis malam kan jam tidurnya kurang. Saya iseng ngajakin ngobrol. Jadi biar si supir nggak ngantuk gitu. Ngantuk. Tapi kesel. Enggak lah. Enggak lah tuh. Justru senang supir diajak ngobrol. Iya, jadi ada teman. Tanggapan Mas Kelvin nih gimana buat orang yang mungkin kesel nih ngelihat konten kata-kata Mas Kelvin? Setiap orang pasti ada aja yang kesel, tapi bagi aku hal yang biasa sih. Kalau kesel-kesel mah gitu. Gimana cara Mas Kelvin menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Saya sebenarnya nggak gitu menanggapi sih. Kalau orang mau kesel atau enggak kan setiap orang penilaiannya beda-beda. Tapi kalau memang nggak suka sama konten aku silakan aja. Tapi kalau nggak hujat juga jangan membawa personal lah gitu. Iya, benar. Seperti itu. Benar. Jadi, Mas Kelvin ini lebih suka dikenal sebagai konten kreator atau sebagai pecinta bis, mania bis? Dari dua-duanya iya. Pilih salah satu. Sebenarnya lebih terkenal mah di mania bis sebenarnya. Oh, berarti nggak apa-apa nggak jadi konten kreator, yang penting di mania bis masih tetap. Masih tetap, tapi saya juga sebenarnya udah aktif di konten kreator. Sebenarnya sebelum saya viral gini juga udah terkenal juga, apalagi di kalangan perusahaan otobis karena konten kreator. Gitu. Ini nih yang sering gitu, yang sering berhentiin bis. Enggak, kalau saya mah yang suka update konten repair bis Gapuraning Rahayu, kayak lagi peremajaan lah itu. Iya. Nyangka nggak Mas Kelvin kalau bisa sampai di titik ini sekarang gitu, sampai masuk TV, dikenal banyak orang, tuh nyangka? Sebenarnya sih ya nyangka nggak nyangka. Berarti dari kecil memang nggak pernah kepikiran? Ya nggak pernah kepikiran dari kecil. Akan sebesar kayak gini? Iya. Berarti perasaannya bangga? Bangga iya, bersyukur juga iya. Oke,
Oke deh. Kasih tips dong Mas Kelvin buat orang yang lagi berjuang meraih kesuksesan. Untuk berjuang kesuksesan lebih baik hadapi orang-orang yang menyakiti, hadapi juga tantangan. Setiap tantangan itu jangan diambil pusing. Lebih baik kita tunjukin kemajuan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menjatuhkan kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari followers. Ya. Followers Jakar ya, dari @syadmaubi_. Kata-kata dong Mas Kelvin buat cewek yang suka selingkuh. Nih, kata-kata buat cewek yang suka selingkuh. Kamu memang sudah dapat cowok yang kamu suka, tapi ternyata ketika ada cowok lain yang lebih baik menurutmu, tapi cowok kamu yang kamu dapetin itu malah dicuekin, terus akhirnya kamu jadinya sama cowok lain. Tapi biarkan saja kamu selingkuh. Semoga kamu bisa sadar bahwa orang yang nyakiti kamu itu apa sih yang dia disakitin itu ulangi lagi lah. Kepanjangan. Itulah kenapa Mas Kelvin kata-kata itu pendek aja. Karena kalau kepanjangan kita suka lupa. Iya, gak apa-apa. Itu kan emang khasnya saya. Aja dari @_the_menak3. Apa pendapat Mas Kelvin tentang cewek yang nggak mau ngertiin perasaan cowok? Dia mungkin karena dia nggak ngerti perasaan cowok karena mungkin dia selalu dikecewakan karena si cowoknya itu ngasih pesan bertele-tele. Nah, sesuai awal saya ngomong, kan cowok itu kenapa selalu bertele-tele saat memberikan perasaan? Karena udah pasti trauma. Yang pertama pasti bakal ditolak udah hal yang biasa. Ini sampai diblokir, bro. Gimana itu rasanya? Tapi kan nggak semua cowok tuh suka bertele-tele, ada juga yang langsung to the point dan diterima. Nah, itu udah pasti karena dia udah biasa kali jadian sama cewek, putus jadian lagi. Ibaratnya kayak playboy. Jadi Mas Kelvin berbeda lah ya. Berbeda sendiri. Dari @tio_aj. Aku suka sama satu perempuan. Sarannya Mas Kelvin, mending aku jujur aja atau dipendem? Menurut saya sih lebih baik ambil dua itu aja. Gak bisa Mas, kan satu dipendam, satu diutarakan. Tapi saran saya lebih baik dipendam aja. Tapi kan Mas Kelvin orang yang menyuarakan ini kejujuran perasaan. Ya, nyuruhnya dipendam. Ya, saya sebenarnya pendam dulu. Awal-awal, tapi baru berani jujur. Berani jujur itu pas mulai kapan? Pas berani jujur kalau saya waktu kenal si cewek itu 6 bulan. Lama juga ya. Iya. Oh, jadi sarannya dipendam dulu. Dipendam dulu selama 6 bulan. Harus 6 bulan? 6 bulan kalau aku mah. Karena aku masih menghadapi trauma. 3,5 bulan nggak boleh? 3,5 bulan tergantung kalau traumanya hilang. 5 bulan? 5 bulan bisa juga. Soalnya aku mah bisa 6 bulan kalau udah trauma mah. Oh, iya. Nggak bisa lebih tuh, nggak bisa lebih. Enggak. Kalau udah selingkuh pasti lebih. Kemana-mana nih? Kak Kelvin pernah nggak ngerasa dibully? Udah pernah, sering malah. Gimana cerita pembuliannya? Pembulian itu kadang sampai saya pengen numpang motor nggak dikasih. Terus sampai saya mau masuk kelompok nggak dikasih juga. Pernah itu. Akhir-akhir ini ada nggak yang kasus yang akhirnya Mas Kelvin dibully? Ada, kasusnya sampai saya dilakukan kekerasan. Terhadap oknum penggemar kereta. Itu kejadiannya untuk tanggal 11 Desember. Jam berapa? Sekitar jam 12 siang. Oke. Cuacanya hari itu? Agak mendung. 29 derajat? Nggak bisa ditebak. Oke. Mau nggak ada Mas Kelvin mau ada yang dilurusin nggak gitu ke penonton gitu kalau melihat gitu? Oke ya. Dilurusinnya gini. Lebih baik kalau misalkan ada fitnahan saya yang melakukan ini itu, lebih baik jangan asal mudah terpancing, lebih baik cari tahu detailnya. Karena informasi dari mereka itu kebanyakan mereka nggak tahu apa-apa soal saya sebenarnya, tapi mereka so tahu. Jadi akhirnya timbul salah paham. Jadi itu. Lebih baik dicari tahu dulu. Ya, lebih dalam. Lebih dalam, benar-benar. Kalau pembulian kayak gitu pernah nggak dibawa ke jalur hukum?
Udah nembus. Yang kekerasan itu saya udah tembusin itu ke jalur hukum, tapi sama saya masih dimaafin. Dan kalau dengan cara saya memaafkan itu, bukan berarti mereka masih melakukan yang berulang lagi. Kalau masih berulang lagi, saya nggak segan-segan bawa kasus ini ke jalur hukum. Oke. Terakhir Mas Kelvin, Ya. kasih kata-kata dong untuk followers Jaker. Buat followers Jakarta Keras, Yes. aku bisa diundang ke acara Jakarta Keras ini karena ada kepastiannya. Daripada saya ngasih kepastian ke cewek yang aku suka, karena endingnya pasti si cewek tersebut ilfil dan memblokirnya. Terima kasih Mas Kelvin. Sama.